Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mekanisme keuangan syariah yang berbasis hutang. Jadi, mekanisme keuangan syariah yang berbasis hutang itu berkaitan dengan semua transaksi keuangan syariah yang menggunakan landasan akadnya itu adalah hutang. Nah, bedanya apa dengan landasan akad yang kita pelajari sebelumnya atau pernah kita pelajari di tempo hari, yaitu tentang landasan akad berbasis jual beli dan berbasis bagi hasil seperti itu. Nah, kalau mekanisme keuangan syariah berbasis hutang itu pastinya berkaitan dengan kewajiban antara pihak yang berhutang dengan pihak yang menghutangi seperti itu. Nah, langsung saja salah satu keuangan syariah, transaksi keuangan syariah yang berbasis pinjaman dan dana kebajikan, yaitu adalah akadnya yang pertama adalah qard dan yang kedua itu adalah qardul hasan. Sebenarnya qardul hasan di sini artiannya kurang lebih sama, yaitu meminjamkan uang seperti itu. Cuman kita kupas lebih dalam lagi. Jadi untuk mekanisme keuangan syariah yang berbasis pinjaman, yang pertama itu qard. Qard itu pada dasarnya adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman tanpa imbalan. Jadi yang digarisbawahi di sini teman-teman adalah tanpa imbalan, dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Jadi ketika kita meminjam dengan mekanisme qard, berarti kita harus meminjam atau ketika kita meminjam kita harus mengembalikan nominal yang kita pinjam tanpa menambah atau tanpa ada tambahan. Karena kalau kita memberikan tambahan dari suatu pinjaman itu disebut dengan riba. Nah, di sini qard adalah pinjaman. Nah, pinjaman ini diberi rentang waktu seperti itu. Misalkan peminjam memberikan rentang waktu 1 tahun, 2 tahun, dan sebagainya, namun tanpa imbalan. Nah, seperti itu. Untuk kegiatan komersial atau kegiatan bisnis, tentu mekanisme ini tidak digunakan ya. Mekanisme pinjaman biasa ini tidak digunakan. Lalu di bank digunakan untuk apa? Nah, di bank biasanya mekanisme pinjaman qard ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan dalam hal kebaikan ya, seperti itu. Nah, contohnya misalnya kita membahas tentang ketentuan, yaitu misalkan pinjaman yang diberikan pada nasabah yang memerlukan. Nah, seperti itu. Jadi misalkan ada nasabah yang memerlukan tambahan dana untuk misalnya kegiatan yang bersifat eksidental atau bencana alam seperti itu, atau misalkan nasabah tersebut membutuhkan bantuan. Nah, itu boleh diberikan pinjaman qard. Artinya ketika mereka meminjam, mereka tidak harus mengembalikan sejumlah dana yang mereka pinjam, tidak harus memberikan keuntungan dari dana yang mereka pinjam seperti itu. Jadi hanya mengembalikan sejumlah dana yang mereka pinjam saja. Selanjutnya itu nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Jadi meskipun tidak memberikan keuntungan, namun nasabah tetap wajib untuk mengembalikan nilai nominal pinjamannya tersebut. Nah, selanjutnya yaitu biaya administrasi dibebankan kepada nasabah, dan LKS atau lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan. Jadi boleh meminta jaminan apabila perlu gitu. Nah, pada kasus ini nasabah dapat memberikan tambahan sumbangan dengan sukarela. Jadi ketika nasabah meminjam itu boleh memberikan tambahan atau sumbangan atau bonus kepada bank, namun hanya berbentuk sukarela. Tidak boleh nominal itu disepakati di awal dan tidak boleh dibahas di awal, seperti itu. Jadi mungkin ketika kita meminjam di bank, lalu kita merasa berterima kasih dengan bank tersebut, kita akan memberikan
sumbangan kepada bank tersebut senilai misalnya berapalah 100.000 atau 50.000 dan sebagainya. Nah, menurut ketentuan itu tidak apa-apa, asalkan tidak ada akad atau tidak ada perjanjian sebelumnya. Ketika meminjam itu tidak ada perjanjian seperti itu. Nah, jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau keseluruhan kewajiban pada saat yang telah disepakati, dan lembaga keuangan syariah memastikan tidak mampu ketidakmampuannya, maka antara kedua belah pihak ini dapat memperpanjang waktu pengembalian. Jadi misalkan kita akan berjanji untuk mengembalikan pada bulan depan, namun ketika bulan depan kita yang meminjam sebagai nasabah itu tidak bisa mengembalikan, berarti kita akan melakukan negosiasi dengan bank untuk memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau bisa juga dengan melakukan write off atau menghapus pinjaman tersebut mungkin dengan pertimbangan tertentu antara nasabah dengan bank, baik itu sebagian dari pinjaman atau dari seluruhan dana yang kita pinjam. Nah, lalu apa itu koordulasan yang sering dibahas di perbankan, yaitu intinya adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan atau pinjaman dalam perbuatan baik seperti itu ya, tanpa imbalan. Jadi koordulasan ini sama dengan qard, dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Nah, pinjaman yang diberikan oleh bank itu biasanya produknya dalam bentuk qardul hasan, lalu akadnya adalah qard atau akad meminjam antara dua belah pihak. Tujuannya biasanya juga untuk penyaluran untuk kaum duafa, lalu bisa menjadi sumber dana yang berasal dari modal, lalu juga misalkan infak, sedekah, denda, dan sumbangan. Jadi ketika bank memberikan produk koordulasan kepada nasabah seperti itu, maka biasanya bank ini mengambil sumber-sumber dana yang berasal dari dana-dana infak, misalnya sedekah atau sumbangan gitu. Dan juga bank ini dapat menggunakan dana denda. Jadi apabila ada nasabah yang tidak mampu membayar kepada bank, maka nasabah tersebut kan akan kena denda. Misalkan dia telat membayar dan sebagainya. Ketika telat membayar dan sebagainya, lalu dia kena denda, nah denda itulah nantinya yang dapat bank salurkan untuk menjadi dana kebajikan. Dana kebajikan tentunya digunakan sebagai penyaluran dana untuk kaum-kaum duafa dan yang membutuhkan. Kurang lebih sekian tentang qard, cukup singkat. Ya, pada intinya qard ini atau pinjaman ini tidak dapat digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk mencari keuntungan. Jadi intinya hanya untuk memberikan bantuan dalam hal kebaikan saja, seperti itu. Oke, kurang lebih pada sesi ini sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.